5 hal yang jika kamu laksanakan, insya Allah akan menjadikanmu sebagai hamba-hamba Allah SWT yang salehah, sehingga Allah SWT senantiasa memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya, dimuliakannya dirimu, dijaganya dirimu dimanapun saja kamu berada. Ini 5 pesan saya yang harus kamu ingat-ingat, kamu jaga. Kamu jaga, putar-putar terus di kepala kamu 5 nasihat saya ini. Yang pertama, benerin niat, luruskan niat, itu penting. Sebab kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu sama-sama datang dari negara yang jauh dari sini. Kamu sama-sama di negara ini untuk bekerja, tapi nilaimu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sama. Karenanya balasan dari Allah pun kepadamu nggak sama. Ada yang disayang, ada yang dibuang, ada yang dicinta, ada yang dimurka. Kamu masuk yang mana? Salah satu tolak ukurnya ada pada niat. Ada pada niat. Niatmu mengerjakan kehidupan di dunia ini, niatmu untuk datang ke negeri ini, niatmu menjalani hari-hari selama kamu berada di sini ataupun berada di tempat-tempat yang lain, untuk apa? Untuk apa? Kalau kamu hanya untuk menghindari permasalahan di kampung, ditagih-tagih pinjol, kabur aja dah. Sekalian yang jauh, biar nggak bisa disusul pakai helm ke Hong Kong. So itu sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu tujuannya hanya untuk itu, tujuannya sama sekali tidak ada urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kamu akan mendapatkan apa yang kamu tuju itu aja. Tujuanmu misalnya habis bercerai, ngelihat mukanya mantan enak banget dah, kabur aja dah. Sekalian yang jauh, biar nggak pernah ketemu di pasar, biar nggak pernah ketemu di Indomaret. So itu sekalian saya muliakan, ya kamu cuma akan dapat itu aja. Atau misalnya nyari uang di negeri sendiri rada susah, ya udah dah, ada yang ngajakin pergi ke sini. Tujuannya emang bener-bener nyari duit aja, biar bisa punya uang, biar bisa jalanin kehidupan dengan lebih mudah gitu. Misalnya, ya hanya itu aja. Akan tapi ketika kamu punya niatan-niatan yang besar, dengan kamu berangkat ke negeri ini, misalnya gitu, untuk menjadikan dirimu perempuan yang lebih terhormat, memiliki penghasilan sendiri, kemudian bisa kirim pula kepada orang tua, menafkahi orang tua, berbakti kepada orang tua. Apalagi yang sudah punya anak, bisa menyekolahkan anaknya dengan harta yang halal hasil kerjamu selama di tempat ini misalnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kamu punya niat, ya Allah, Engkau berikan kepada hamba ini anak yang merupakan amanah darimu ya Allah. Gak bisa nafkahin karena suami juga gak ada, atau dia juga tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau tidak mencukupi. Kemudian kamu pula ikut membantu perekonomian keluarga, ya Allah.
saya mau sekolahkan anak saya mau pondokin anak saya. Biayanya dari saya bekerja di sini ya Allah. Biar anak saya ngerti jadi hamba-Mu yang benar. Biar anak saya bisa belajar jadi hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, bantuin saya, tolongin saya. Kamu niatnya untuk itu, maka setiap apapun yang kamu lakukan di negeri ini bernilai pahala di sisinya. Makanya penting benerin niat. Apalagi jika kamu niatkan memberi nafkah keluarga, membantu saudara-saudara, misalnya gitu. Bukan hanya untuk sekedar kebanggaan sendiri, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Akan tetapi juga kita bisa bantu orang-orang yang ada di sekeliling kita atau yang ada di kampung halaman kita. Itu bisa punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu niatkan juga tinggalmu di tempat ini sebagai saksi-saksi ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, di negeri ini mayoritasnya non-muslim. Bukan begitu? Ketika kamu ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang asalnya tidak pernah disebut nama Allah, menjadi disebut nama Allah di tempat ini karena artinya kamu telah benar-benar melaksanakan apa yang Allah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ini ada hamba-hambaku tinggal di sini, tinggal di bumi. Kamu menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi ini. Karenanya benerin niat. Saya tinggal di negeri ini agar saya menjadi hamba-hamba Allah yang tetap memanggil nama Allah, tetap menyebut nama Allah di antara sekian banyak orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya yang benar. Kalau kamu benar di niat, maka akan benar pula lah apa yang kamu lakukan, akan berkah pula lah pendapatan yang kamu hasilkan. Sebab likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya mau ceritain. Ada dulu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dengerin suara panggilan perang. Jadi zaman itu kan belum ada media sosial, belum ada TV, belum ada radio bahkan. Itu kalau Nabi mau ngajakin orang perang, mesti ada orang yang manggil-manggil gitu. Dia naik unta, kemudian suaranya kenceng, dia jalan di pemukiman penduduk di daerah-daerah gitu, ngasih tahu, ya ayuhan nas, saya semuanya nih laki-laki dewasa di atas usia sekian gitu kan, kasih tahu, laki-laki dewasa, Nabi Muhammad besok mau ngajak kita pergi perang, besok kumpul ya di masjid di waktu duha misalnya gitu. Kasih tahu tuh orang ini. Ada seorang sahabat Nabi dengar panggilan kayak begitu, dia bergegas bangun, kemudian dia pergi kandangnya. Dia punya kandang kuda, dia bersihin tuh kudanya. Kita besok mau pergi perang dah, kuda maksudnya, bersih-bersihin, siap-siap dah, dimandiin kudanya, ditajemin pedangnya. Sambilan bersih-bersihin kuda, dia mikir, pergi perang ya, mudah-mudahan menang. Ntar kalau menang nih, mudah-mudahan kita banyak dapat harta rampasan. Ada yang dapat kuda, ada yang dapat unta, ada yang dapat kambing. Saya nggak akan milih kuda, saya udah punya. Saya juga nggak akan milih unta,
Saya juga udah ada. Saya memilih kambing aja. Nanti nih kalau saya dapat kambing, nanti saya sembelih kambingnya, nanti saya bakar atinya. Makan ati kambing bakar, wih enak banget tuh. Habis selesai dia bersih-bersihin kambingnya, ditajem-tajemin pedangnya, dirapi-rapiin baju perangnya. Kecapean di atas balai-balai, ketiduran. Waktu ketiduran dia ngimpi kayaknya udah di peperangan. Alhamdulillahnya pasukan Islam menang, cuman masalahnya dia mati. Di mimpinya itu dia di antara yang mati. Mimpinya tuh kayak panjang, tiba-tiba udah di negeri akhirat gitu. Waktu di negeri akhirat, dia lihat teman-temannya dia yang sesama syuhada, sesama syahid yang mati juga di medan peperangan, dapat balasan, diampuni dengan tetes darah pertama mereka. Orang meninggal dunia kan di peperangan pastinya karena terluka kan. Dengan tetes darah pertamanya Allah ampunin. Terus bau darahnya Allah gantikan jadi lebih wangi daripada bau kasturi, lebih wangi daripada bau misik. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh dosa-dosanya diampuni dan bisa memberi syafaat kepada 70 keluarga dan sahabatnya yang mestinya sebelum masuk surga masuk neraka dulu, itu bisa dengan syafaat satu orang syahid bisa langsung masuk surga tanpa hisab. 70 orang dari keluarga dan sahabatnya, semuanya tuh pada dapat balasan-balasan indah seperti itu kecuali dia. Dia ngeliatin aja, yang lain-lain pada bau wangi, kenapa saya enggak nih? Yang lain-lain diampunin dosa-dosanya, kenapa saya masih ada juga nih? Yang lain-lain punya banyak keluarga dan sahabat-sahabat yang disyafaatin, saya kok enggak? Jadi dia pun deketin malaikat. Dia bilang, "Om." Malaikat maksudnya. Numpang tanya dong. Iya. Itu kok teman-teman saya udah dapat balasan-balasannya syahid. Saya juga syahid loh, Om. Oh iya. Tapi kok saya nggak dikasih balasan kayak mereka-mereka itu? Balasan buat kamu. Apaan, Om? Ati kambing. Karena dia niat perangnya cuma mau pengen dapat ati kambing. Hati-hati sama niat. Hati-hati sama niat. Dia kebangun dari tidurnya, dia bilang, "Ya Allah, alhamdulillah, matinya cuma di mimpi. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan pelajaran berharga dalam hidupku. Makasih ya Allah, saya akan memperbaiki niat saya. Saya nggak ada urusan sama harta rampasan perang. Saya nggak ada urusan sama unta, sama kuda, sama kambing. Ya Allah, urusannya adalah li'la kalimatillah, untuk memberdirikan agamamu di medan peperangan, berjuang di jalanmu ya Allah. Saya akan memperbaiki niat saya ya Allah. Dan saya pun berjanji ya Allah, sejak hari ini sampai saya mati gak bakalan makan hati kambing." Hati-hati sama niat. Kamu datang jauh-jauh dari negerimu ke negeri ini, niatmu buat apa? Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari jodoh. Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari uang. Hanya sekedar itu aja, jangan, teman-teman saudara sekalian. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya, perginya, pindahnya dari satu negara ke negara yang lain hanya untuk mendapatkan pemasukan keuangan belaka,
hanya untuk mencari uang belaka, atau niatnya betul-betul hanya untuk mencari jodoh, limra'atin yang kibuha, untuk mencari perempuan yang dia akan menikahinya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Jadi kalau kamu niatnya ke sini cuman mau nyari laki-laki untuk menikahi kamu, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dia dapat pahala hijrahnya apa yang dia niatkan aja. Selebihnya yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sayang-sayang. Sama kerjaannya, kalau beda di niat, balasannya berbeda. Sama nih pekerjaannya, tapi niatnya lain, balasannya beda. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik. Siapa yang pakai wewangian karena Allah, mau sholat pakai minyak wangi, mau ketemu sama perempuan nih pakai minyak wangi, biar orang lain tidak terganggu dengan aromanya. Karena kita kalau mengganggu orang lain dengan aroma kita yang nggak enak gitu, nggak mandi seminggu misalnya, gitu ya, nggak sikatan gigi 2 minggu misalnya gitu, nggak keramasan 2 bulan misalnya gitu kan. Nah itu aroma kita bikin orang lain nggak betah, itu mengganggu orang lain, kita dosa. Nabi malah pernah mengusir seorang sahabat yang mulutnya bau bawang dari masjid. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, keluarlah dulu, hilangkan aroma bawang dari mulutmu itu, kemudian masuklah ke masjid-masjid kami. Man adzal muslimin falaysa minhum. Siapa yang mengganggu orang Islam bahkan dengan aroma yang tidak enak sekalipun, dia tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Serem benar. Itu kalau mengganggu orang lain pakai aroma aja nggak termasuk dari umat Islam, gimana yang ganggu orang Islam dengan kalimat-kalimat yang keji gitu ya, ucapan-ucapan, komentar-komentar pedas. Waduh, itu bisa na'udzubillah min dzalik, penyebab iman tercerabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, man tatayyaba lillah, siapa yang memakai wewangian karena Allah. Itu tadi, belum sholat pakai minyak wangi dulu, mau ketemu sama orang gitu kan, sesama perempuan, pastikan aromanya wangi. Mau ketemu sama suami, ketemu sama anak-anak, misalnya gitu kan, pastikan aromanya wangi. Ketemu sama orang tua gitu kan, tatayyaba lillah, dia memakainya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai yang wangi, kita pun berwewangian. Laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik. Kamu akan berjumpa, orang tersebut akan berjumpa dengan Allah, sedangkan wanginya lebih wangi daripada bau kasturi, bau misik. Siapa yang tatayyab li ghairillah, siapa yang memakai wewangian bukan karena Allah, biar ada yang naksir, mau janjian ketemuan sama laki-laki, pakai wangi-wangian dulu biar dia terpesona karena kesan pertama begitu menggoda. Laqi Allah wa rihuhu antan minal jifah, dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan aromanya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama-sama kerjaannya, sama-sama pakai minyak wanginya, tapi yang satu bisa berjumpa dengan Allah, bau wanginya lebih wangi daripada misik, sementara yang lain bisa berjumpa dengan Allah sementara baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Apa yang membedakan? Niat. Hati-hati sama niat. Jadi mulai sekarang nih, periksa lagi niatnya, kemudian sampaikan sama dirinya, saya tinggal di negeri ini untuk melaksanakan perintah Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari rizki yang halal, untuk menafkahi kehidupan keluarga saya di kampung,
Kamu kalau memberi kepada orang tua, kamu jadi anak yang berbakti. Kalau memberi kepada anak-anakmu, kamu menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjaga amanahnya Allah. Kamu kalau memberi kepada saudara-saudara, menjadi melaksanakan perintah Allah untuk menjaga silaturahmi. Ada banyak hal dari niat-niatan yang baik bisa kamu niatkan, sehingga keberadaanmu di negeri ini, setiap apapun yang kamu lakukan bernilai pahala di sisinya. Jadi yang harus kamu benahi yang nomor 1, samsara adalah luruskanlah niatmu. Orang yang niatnya bagus, perbuatannya bagus. Orang yang perbuatannya bagus, kehidupannya bagus. Orang yang kehidupannya bagus, diganjar Allah dengan kematian yang bagus. Orang yang matinya bagus, di akhiratnya mendapatkan kehidupan yang bagus, berakhir dengan tempat yang paling bagus, namanya surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman sekalian, pertama benahi niat, yang kedua nih, awali dengan taubat. Yuk, tinggalkan dosa-dosa. Apa sih taubat? Taubat tuh putar balik. Putar balik, itu namanya taubat. Nih, semacam gini nih. Kamu sebagai manusia, tujuan hidupmu adalah untuk Allah, untuk akhirat, untuk surga, untuk ridho Allah, untuk syafaat dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Itu tujuannya. Jalannya adalah dengan ibadah. Dosa yang kamu lakukan itu semacam penyimpangan jalan. Kamu jalan yang semestinya lurus ke depan, kamu nyimpang. Oh, kamu tahu nih jalannya mesti lurus ke depan, tapi tuh ada cowok ganteng tuh ngajakin saya kenalan. Ya, bukan hanya kamu nengok, kamu ujian, kemudian ketemuan, kemudian berduaan, kemudian pegangan tangan, kemudian saling sandaran, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sekalian, itu namanya nyimpang dari jalan yang semestinya. Kalau nggak segera balik kalau kamu nggak segera putar balik, kamu nyasarnya tambah jauh. Dan kalau nyasarnya tambah jauh, tambah sulit bagimu untuk kembali kepada jalan yang semestinya. Sampai kamu kehabisan waktu dan tiba-tiba datang ajal menjemputmu, sementara kamu belum berada di jalan yang semestinya. Jika itu terjadi, yang ada adalah penyesalan yang luar biasa besarnya, sebab tak ada bagimu waktu untuk kembali pulang kepada Allah. Saat itu kamu akan berteriak seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya. Mintanya dibalikin kemana? Dibalikin ke jalan yang semestinya. Jangan sekarang ya Allah, kasih saya waktu. Untuk apa? Untuk taubat. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya kalau dikasih waktu lagi, saya mau sholat ya Allah, saya mau bener ya Allah, saya mau tinggalkan dosa-dosa ini ya Allah, saya gak akan zina lagi ya Allah, saya gak akan makan riba lagi ya Allah, saya gak akan menjamah sesuatu yang kau haramkan ya Allah, saya akan tinggalkan semua ini ya Allah, kasih saya waktu ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim
barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang enggak lagi, tidak ada waktu lagi. Inna kalimatun huwa qailuha. Kamu boleh ngomong apa aja, enggak akan aku ijabah. Wa min waraihim barzakh. Sekarang kehidupanmu di dunia sudah habis, yang sisa adalah silahkan rasakan alam barzakh sampai hari kalian dibangkitkan. Udah nyesek, gak ada waktu lagi. Makanya selagi sekarang masih ada waktu, teman-teman, segeralah bertaubat. Taubatilah dosamu, semanis apapun dosa itu terasa. Karena saya nggak bilang taubati dosamu sepahit apapun dosa terasa, enggak. Taubati dosamu semanis apapun dosa terasa. Karena untuk orang-orang yang masih dikuasai hawa nafsu seperti kita, terkadang dosa itu rasanya masih manis. Terkadang tuh hal-hal yang diharamkan Allah buat yang masih dikuasai hawa nafsu rasanya masih menyenangkan. Karenanya aku sampaikan kepadamu, Dek, ku sampaikan kepadamu, Kak, Bu, taubatilah dosa semanis apapun dosa itu terasa. Taubatilah dosa semanis apapun dosa punya rasa. Taubatin. Lagi pula senangnya Allah tuh kalau melihat ada hambanya yang kembali dari dosa, Allah berkenan menerimanya. Walaupun udah rusaknya kayak apapun, Allah kalau mau menerima taubat hambanya, terima aja. Dosamu sebesar apapun, kalau dilemparkan ke dalam lautan ampunan Allah, hanya seperti buih di dalam samudra ampunannya. Jadi jangan pernah bilang, taubat ya udah terlanjur kotor, kayaknya gak mungkin deh Allah terima taubat saya udah terlalu jauh dari Allah, saya gak mungkin bisa balik lagi. Udahlah, udah terlanjur kotor, mau gimana lagi? Enggak deh, enggak Bu, enggak. Kalau Allah melihat kesungguh-sungguhan hatimu untuk datang kepada Allah, dalam hadis qudsinya Allah SWT mengatakan, apabila ada hambaku datang kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan. Sekali lagi, innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Dosa-dosa besar seperti apapun, jika Allah berkenan mengampuninya, hanya seperti buih di dalam lautan ampunan Allah. Dosa kalau diampunin gak ada yang besar, semuanya kecil. Tapi dosa sekecil apapun, kalau gak diampunin sama Allah, gak ada yang kecil, semuanya besar. Sebab bisa jadi penyebab Allah mengusirnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, taubatilah dosa. Saya bicara saat ini dengan sangat serius kepadamu. Saya berharap kamu mendengarnya dengan hatimu. Taubatilah dosa. Dosa yang kamu punya, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, bisa jadi penyebab kehancuran hidupmu dunia
sebelum kelak Allah menghancurkanmu di akhirat. Dosa kita, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, jadi penyebab kehancuran kita di dunia sebelum kelak Allah hancurkan kita di akhirat. Sebaliknya, karena Allah telah melihat kesungguhanmu dalam bertaubat. Ketika Allah melihat kesungguhan kita dalam bertaubat, dosa kita sebesar apapun akan Allah ampuni dengan begitu mudahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini ayat indah banget. Kamu harus sering ulang-ulang dalam hati. Harus sering kamu ulang-ulang dalam pikiranmu. Kamu. Kata Allah, qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Nabi suruh bilang sama kita, sebab kita adalah umatnya. Qul, sampaikan kepada umatmu. Tapi bukan semua umat wahai Nabi Muhammad. Kamu sampaikan khusus untuk umatmu yang sifatnya kayak begini, yang keadaannya kayak begini. Kayak apa ya Allah? Qul lilladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu yang dosanya pada banyak. Sampaikan kepada umatmu yang berani-berani berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Sampaikan kepada umatmu yang seringkali berani-berani melanggar aturan Allah. Sampaikan kepada umatmu yang belepotan dosa, yang berlumuran noda. Ya Allah, kami orangnya. Apa yang kau pesankan kepada Nabi Muhammad untuk beliau sampaikan kepada kami? Apakah engkau akan mengatakan bahwa adabmu sangat pedih? Apakah engkau akan mengatakan bahwa neraka begitu menyiksa? Apakah engkau akan mengatakan bahwa pintu rahmatmu telah tertutup untuk kami? Kata Allah, bukan. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, umat Nabi Muhammad yang punya banyak dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Semuanya. Semuanya. Ya Allah, bahkan dosa yang bikin kami gak mampu mengangkat kepala karena kami malu. Iya. Bahkan dosa yang membuat kami gak mampu ketemu orang. Iya. Bahkan dosa yang kami setiap kali mengingatnya kami bergidik, karena bagaimana mungkin kami melakukannya di masa-masa dulu itu. Iya. Jika Allah mengampuninya, Allah akan ampuni semuanya. 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 Alhamdulillah.
penting datanglah kepada Allah dengan bertaubat. Taubati dosa. Sholatlah 2 rakaat di waktu malam. Sebelumnya mandi taubat kalau memungkinkan. Sesudah sholat, angkat tanganmu dan berdoa, ya Allah, saya pendosa, ya Allah, saya hambamu yang sudah kabur darimu, ya Allah, saya hambamu yang sudah minggat dari perintah-perintahmu, ya Allah. Saya ingin kembali kepadamu, ya Allah. Saya putar arah kepadamu, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Kembalikan saya kembali padamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Terimalah saya, ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu, ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu, ya Allah. Berjanjilah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Ustazah, terkadang tuh saya udah taubat, Ustazah. Udah saya tinggalin dosa-dosa, udah saya janji, udah saya nangis sama Allah. Tapi besoknya saya kayak kerjain lagi. Gimana ya Ustazah? Ya taubatin lagi. Terkadang memang Allah itu menguji kesabaran kita untuk meninggalkan dosa. Akhirnya ngerjain lagi dosa, taubat lagi yang sungguh-sungguh. Nangis minta sama Allah sambil bilang, tolong bantuin ya Allah, bantuin biar saya bisa ninggalin dosa, jagain saya biar saya kuat ninggalin dosa. Karena meninggalkan dosa itu bukan urusannya sama kekuatan kita, akan Allah, takdir Allah. Karenanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, takdirkan kebaikan-kebaikan bagi saya, ya Allah. Tetapkan hanya yang baik-baik bagi saya, ya Allah. Tolong bawa saya kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Jauhkan saya dari dosa, ya Allah. Taubatin. Semanis apapun dosa kamu rasa, taubatinlah dosa-dosa. Insya Pertama tadi apa? Kedua tadi apa? Yang ketiga, benerin ibadah. Jangan ditinggal ibadahnya. Sholatnya, sedekahnya juga jangan tinggal. Qurannya jangan tinggal. Zikirnya jangan tinggal. Gak ada waktu Ustazah, capek Ustazah. Dek, kamu jadikan waktumu buat Allah, Allah akan berkahi waktu kamu yang lain. Coba ya, awali pagi hari dengan baca Yasin. Gak apa-apa, sambilan kamu ngerjain yang lain-lain misalnya gitu, sambil kamu baca Yasin. Habis sholat subuh misalnya, atau kapanpun waktu yang memungkinkanmu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mengawali, siapa yang kepengen diberi kemudahan sepanjang hari, awalilah harimu dengan baca surat Yasin. Untukmu yang orang tuanya sudah meninggal, bisa tuh pagi hari kamu baca Yasinnya, diniatkan hadiah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Biar kamu tetap bisa jadi anak yang berbakti bahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia.
Itu cita-cita Umi saya waktu masih hidup. Saya tanyain apa yang Umi pengen dari anak-anaknya, Umi saya cuman kasih satu pesan itu aja. Umi saya tuh waktu hidupnya perempuan yang susah disenangkan dengan dunia. Umi saya itu kalau saya kasih hadiah berapa hari, hadiahnya udah di tangan orang. Kalau saya kasih apa aja itu senangnya kasihin ke orang. Jadi saya tanya, Umi tuh pengennya anaknya apa sih Mi, yang ngasih apa gitu sama Umi? Umi cuma bilang, kata Umi saya, Umi pengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi gak keberatan buat mengirimkan hadiah surat Yasin tiap hari buat Umi. Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan, mudah-mudahan anak-anaknya dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah kamu juga, bagimu yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, usahakan kalau pagi baca surat Yasin dihadiahkan buat orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan, hadiahkan buat orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, buat keluarga kalian yang sudah meninggal dunia, hadiahkan surat Yasin. Jadi hadiah yang indah buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insyaallah. Ibadahmu jangan tinggal, yang semampu dirimu. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali. Bangun tidur juga gitu, baca sholawat 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang sholawatan yang ntar ketiduran lagi. Apalagi kalau baca sholawatnya pakai lagu, Allahumma sholli. Wah itu sih fix sih, gak nyampe 10 gitu mah udah tiduran. Baca yang pendek aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 10 kali ketika mau tidur, baca 10 kali ketika bangun tidur. Kalau mau tidur, ya Allah tidurkan saya sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan jauh-jauhkan saya dari-Mu, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad, ya Allah. Sebelum tidur, ya Allah saya udah jauh dari keluarga saya saat ini, ribuan kilometer jarak antara saya dengan keluarga. Ya Allah, jangan jauhkan saya dari-Mu dan jangan jauhkan saya dari kekasih-Mu, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya yang saleh. Nanti bangun tidur juga gitu. Habis kamu bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, saya hari ini bangun kembali setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Kalau lagi tidur kan gak sadar apa-apa, kayak orang mati, setengah mati lah. Kemudian kita bangun kembali dengan rahmat, dengan izin Allah SWT. Ya Allah, jadikan saya sebagai hamba-Mu yang salehah pada hari ini. Terus kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Sambil kamu bilang, ya Allah, Kau bangunkan saya kembali sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad. Gitu. Dikerjain? Insyaallah. Jangan tinggal ibadahmu pada Allah, terutamanya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan tinggalkan teman-teman. Sholat disebut sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan salatan, yang artinya adalah hubungan. Siapa yang tidak sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala.
Kita nih hidup di atas muka bumi ini sebagai orang asing, sebab kita berasal dari Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah SWT. Tapi Allah baik banget sama kita. Meskipun kita dihidupkan di atas muka bumi ini sebagai orang asing, Allah tetap ngasih kita nih umat Islam handphone buat kita tetap terhubung sama Allah. Nih, kamu saya izinkan buat teleponan sama aku, kata Allah, sehari 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siapa yang gak ngerjain sholat kayak orang yang melempar ke telepon? Kamu hidup di negeri ini sebagai orang asing, bahkan kamu hidup di atas muka bumi ini juga sebagai orang asing. Kamu lahir sendiri, kamu pulang juga nanti sendiri, kamu hidup sendiri, kamu mati pun sendiri. Kalau kamu kepengen menjadi orang yang terus berada dalam pandangan kasih sayang Allah, tetap terhubung sama Allah SWT sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, maka jagain hubungan kamu sama Allah. Tetaplah terhubung sama Allah dengan cara kerjakan sholat. Karena yang sering saya sampaikan di majelis-majelis manapun, saat seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih dicinta oleh Allah, sehingga Allah SWT berkenan untuk menerima dia di hadapannya. Sebaliknya, orang kalau nggak sholat bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia sudah tidak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah SWT tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Bu, saya tanya, pernah nggak kesel sama orang sampai nggak mau ngelihat muka dia? Pernah kan? Allah juga kayak gitu. Allah tuh kayak gitu. Allah kalau udah sebel sama orang, Allah nggak suka sama seorang hamba, Allah pun tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menghadap kepadanya, sehingga dia tidak lagi mengerjakan sholatnya, karena dia telah terusir dari pintu rahmatnya Allah. Allah tidak lagi berkenan untuk menerima dia. Hati-hati sama sholat. Jagain sholatmu, Bu. Jagain sholatmu, Kak. Jagain sholatmu. Insya Allah. Kalau bisa tambahin bangun malam. Ini negeri ini yang kalian tinggal ini, umat Islamnya dikit, minoritas. Berapa orang aja yang Islam? Yang diizinkan Allah untuk nyebut nama Allah nggak banyak, apalagi yang bangun di waktu malam, tambah nggak banyak lagi. Kalau kamu menjadi salah satu di antaranya, kamu akan menjadi cahaya yang paling terang. Kamu akan menjadi hamba yang akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Coba ibu bangun di waktu malam, kemudian sholat 2 rakaat, 4 rakaat, atau kamu sholat witir 3 rakaat, atau 5 rakaat, 7 rakaat, gitu. Semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Teman saya sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah SWT. Saya nggak percaya. Semua doa di sepertiga malam terakhir tentulah diijabah oleh Allah SWT. Jadi kalau kamu bilang, tapi saya udah doa ustazah tapi belum diijabah juga gitu, belum. Bukan tidak, terusin. Allah tidak akan bosan
kecuali kamunya yang bosan. Dan di sepertiga malam terakhir, ibarat orang datang ke rumah orang untuk minta-minta, ya. Kalau di waktu yang lain kamu masih perlu ketuk pintu, kamu masih perlu nunggu, kamu masih perlu ngomong. Kalau di sepertiga malam yang terakhir, Allahnya sudah lagi bagi-bagi. Jadi kamu ketika minta, kamu tengadah tangan, dengan mudah Allah pun memberikannya kepadamu. Idza ja'a thuluthul lailil akhir, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, Allah pun turun ke langit bumi, wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'unilahul matalib. Kata Allah, mana nih hamba-hambaku yang sedang punya hajat? Mana? Aku akan kasih dia. Mana nih hamba-hambaku yang sedang memohon ampunan? Mana? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Mana hambaku yang ingin kembali ke jalanku? Aku akan segera menerimanya dan membukakan pintu rahmatku lebar-lebar baginya. Allahnya udah siap, tinggal bagi-bagi. Kamunya aja yang perlu untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Nggak usah lama-lama. Kalau kamu emang nggak kuat, kalau kamu emang lemah, kalau kamu memang terlalu banyak aktivitas di usaha capek, nggak usah lama-lama. Sekitar setengah jam gitu sebelum subuh bangun, 20 menit deh gitu sebelum subuh kamu